Baik, kita buka pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi anandaku semua pada perkuliahan pengganti ya, forensik digital pada web service. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar forensik digital pada aplikasi web ya. Nah, hari ini kita akan bicara forensik digital pada web service ya. Nah, untuk itu silakan siapkan laptopnya. Ya, untuk praktikum lengkapnya nanti kita akan bertemu setelah libur kuliah ini nanti ya di kelasnya masing-masing di lab kita ya. Oke, baik. Kita akan bicara pertama adalah apa itu si web service ya. Jadi web service itu adalah suatu layanan aplikasi ya, aplikasi layanan web ya yang biasanya menerima data dan akhirnya kemudian mengolahnya dan menghasilkan informasi. Baik dia biasanya sih bukan halaman web tapi berupa data juga. Ya, contohnya kalau yang sering kita sudah rasakan adalah informasi gempa terkini ya, itu yang paling sering ya. Informasi gempa terkini, halaman cuaca ya, itu adalah hasil dari web service ya. Kalau di kita di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, web service itu adalah Anda hanya merasakan hasilnya ya. Jadi ketika bayar di bank, bayar uang di bank itu secara otomatis datanya akan masuk ke sistem informasi akademik. Nah, itu adalah contoh penggunaan web service. Nah, web service ini perlu kita forensik ya karena tidak semua web service itu aman ya. Nah, maka sebagai investigator dari tim forensik akademik, kita harus tim forensik digital, maka kita akan memforensik web service yang ada dan hari ini kita akan juga belajar membuatnya ya. Ya, kita mulai yang bentuk yang vulnerable kayak apa dan nanti kita akan mengamankannya ya. Nah, web service ini biasanya menghasilkan format file XML atau JSON, tetapi ada kalanya kalau menggunakan REST, dia juga bisa menghasilkan halaman web atau mungkin informasi-informasi lain, baik dia data-data dalam format selain XML dan JSON ya. Web service biasanya digunakan untuk jembatan antar aplikasi yang berbeda ya dengan kebutuhan data yang terkait. Misalnya juga contohnya web service kalau tadi pembayaran akademik ya, kemudian gempa, itu juga bisa terjadi ketika kita beli barang online ya di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, di toko-toko online ataupun juga saat bayar tiket ya. Nah, kalau sekarang penggunaan BPJS ya, J, 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 JKNN ya. Kemudian ada banyak aplikasi lain ya, termasuk biasanya transfer antar bank dan lain-lainnya itu ya. Nah, ini yang sering dilakukan dan apa itu web service sudah kejawab tadi ya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Nah, yang menonton di YouTube silakan komen ya, silakan komen. Oke, baik. Berikutnya apa sih forensik digital pada web service ya? Forensik digital pada web service adalah proses penyelidikan dan analisis terhadap aktivitas yang terjadi pada layanan web ya, untuk menemukan bukti terkait apakah ada tindak kejahatan ataupun tidak. Nah, kadang-kadang ini juga bukan hanya untuk proses tindak kejahatan, tetapi justru saat waktu membuat. Nah, maka aplikasi yang akan dirilis, aplikasi web service yang akan dirilis, itu diforensik dulu. Apakah ada celah keamanan vulnerable-nya enggak ya, yang menyebabkan bisa dilakukan celah security-nya bisa terkena hack atau apa sebagainya ya. Nah, ini perlu diforensik terlebih dahulu. Nah, proses ini melibatkan pengumpulan data, kemudian dianalisis, interpretasinya, kemudian mungkin dicobakan atau diujikan ya. Nah, itu kadang-kadang diperlukan ya dan pengujian itu ya. Nah, pengumpulan data itu ya kalau di program dari programnya ya, kemudian juga bisa lihat dari hasilnya, kemudian dari jaringannya dan sebagainya ya. Ini forensiknya. Nah, jadi
forensik digital pada web service itu pada layanan webnya ya, pada layanan bukan pada halaman webnya, tapi pada layanan webnya. Nah, itu bisa ada kerentanan atau tidak, bagaimana bentuk file yang dihasilkan atau informasi yang dihasilkan, baik JSON ataupun XML-nya atau format lainnya ya. Nah, forensik digital pada web service membutuhkan keahlian teknis tinggi ya. Karena apa? Eh, bukan hanya sisi dari bidang hukum dan kepolisian, tetapi juga perlu ada ahli programmer, pemrograman, arsitektur web, dan keamanan jaringan, serta sistem operasi dan lain-lainnya. Oke, Eh, kita lanjut lagi. Nah, tahapannya untuk forensik pada web service sama itu ya, dengan yang lain-lain. Tetap ada proses identifikasi, perencanaan, ya. Kita lakukan pengumpulan data, kemudian ada pelestarian bukti, ada analisis data, kemudian rekonstruksi insiden, ada pelaporan dan testimoni ahli bila perlu ya. Ini kalau biasanya di pengadilan. Saya pernah dulu ada kasus ya, saya jadi tenaga ahli di pengadilan untuk bidang IT ya. Nah, kadang-kadang nyampainya kita sampai ke pelaporan aja ya. Nah, kalau nanti kita bekerja di perusahaan IT, programmer ya, nah maka hasil forensik digital pada suatu web service yang dibangun oleh perusahaan itu biasanya berupa pelaporan. Ada tidak vulnerable-nya, kalau ada sudah diperbaiki belum vulnerable-nya, kemudian hasil pengujiannya bagaimana, itu dilaporkan semua. Pengujian itu termasuk dalam rekonstruksi insiden ya, rekonstruksi insiden. Jadi direkonstruksi ya. Oke. Nah, itu ada pertanyaan silakan komen atau Ananda yang ada di Zoom silakan eh, boleh komen atau langsung send ya. Langsung hands on ya atau hands up ya. Oke. Ya, gak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian identifikasi, mendeteksi adanya insiden keamanan dan sebagainya. Bisa dibaca ya. Oke. Nah, ini pengumpulan datanya. Ngumpulin log. Lognya log apa aja? Log yang ada itu biasanya dari web server. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya nanti bagaimana mengambil log dari server web ya. Kemudian log aplikasi. Nah, nanti juga kita akan ada praktikumnya bagaimana membuat aplikasi menghasilkan log ya. Nah, ini firewall, di firewallnya di routernya biasanya. Dan log jaringan juga ada di router-router kita. Itu ada di sana. Nah, snapshot sistem, jadi ini screen capture dari sistemnya, ya, atau bisa juga kalau dia misalnya menggunakan virtual mesin, di situ ada snapshot, ya, atau ada menggunakan beberapa aplikasi lain. Nah, jangan lupa database DAM-nya juga perlu kita ambil. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan fasilitas ekspor kalau di PHP Admin atau menggunakan eh, iya, kita menggunakan kemarin itu ya beberapa proses backup data yang udah pernah saya ajarkan di database yang lainnya. Oke. Nah, ini pengumpulan data, pelestarian bukti itu maksudnya menyimpan bukti-buktinya supaya tidak terkontaminasi. Sekali lagi ya, ada integrity tag-nya ya. Kalau perlu dilakukan metode hash sehingga data yang ada itu kalau berubah akan beda hash-nya ya, baik kalau saya tidak menyarankan menggunakan MD5, tetapi dalam hal ini kadang-kadang masih dipakai. Ya, silakan menggunakan SHA-1 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada chain of custody, yaitu langkah-langkah keterhubungan data antar siapa yang memiliki akses ke data dan sebagainya. Ini chain of custody ya. Kemudian ada analisis, ya log yang sudah kita dapat kita analisis ya. Identifikasi ada agak hubungannya dengan permasalahannya. Analisa kode sumber, nah ini perlu keahlian programmer ya. Orang hukum nggak bisa ini ya, termasuk analisa forensik disk ya. Ini sebenarnya semuanya ini bagian dari orang IT ya. Orang hukum hanya menerima laporan atau mendampingi ya. Analisis database, analisis forensik disk. Nah, ini juga akan kita pahamin nanti di pertemuan ke-14 ya insya Allah ini ya.
Oke, baik. Berikutnya, rekonstruksi insiden ini termasuk pengujian kalau sudah terjadi insidennya ataupun kalau baru dibuat aplikasinya uji cobanya ya, baik dari time analysisnya ataupun pattern recognition dan pengujian aplikasinya ya. Oke. Nah, pelaporannya melaporkan hasil forensiknya apa, kemudian direkomendasikan ya, apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, testimoni ahli ini kalau perlu ya, presentasi di pengadilan, pembelaan temuan, dan sebagainya ya. Saya pernah melakukan ini sebagai ahli informatika di pengadilan dan alhamdulillah kasusnya selesai dan perselisihan antar kedua belah pihak bisa diselesaikan dengan testimoni ahli dan lain-lainnya ya, sehingga eh, bisa memudahkan ya orang lain ya dalam hal ini. Oke, baik. Kita alat-alat yang dipakai untuk log analisis nanti kita pakai Splunk atau ALK, nanti kita coba cek. Nah, ini disk imaging dengan FTKI Manager ya atau disk untuk membuat image disk ya. Disk image ya. Network analysis pakai Wireshark ya. Atau bisa nanti pakai Burp ya, database forensik tool dengan SQL forensik tool baik dari PHP-admin ataupun admin dan sebagainya ya, adminer ya. Oke. Hashing tool, ini kita pakai SHA-256, SHA-1 dan sebagainya. Ada yang online, ada yang offline dibangun aplikasinya ya. Oke. Nah, ini sesi praktikum, Anandaku semua. Bahan praktikumnya adalah praktikum sebelumnya. Kita pakai gudang kita ya, gudang kita di praktikum ke-12 kalau nggak salah saya ya. Praktikum ke-11, 10 atau 11 ya, 10 11 ya. Nah, itu ada gudang kita, ini kita pakai. Nah, tinggal buat aplikasi kecil, aplikasinya ada 15 16 baris ya. Oke, saya terangkan aplikasinya. Yang pertama ke koneksi db.php tentu saja itu yang kemarin sudah kita bahas yaitu untuk mengkoneksikan ke basis datanya termasuk vulnerable-nya sudah kita atasi kemarin ya. Dengan apa error reporting nol ya. Error reporting nol kita pasang die ya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian baris kedua itu adalah SQL untuk menyajikan datanya. Itu bisa diuji di PHP admin, seleknya sudah benar atau belum, ya, menghasilkan data yang diinginkan atau belum. Nah, kalau sudah, kemudian di baris ketiga itu mengeksekusi kode SQL itu dengan koneksi yang dihasilkan dari koneksi DB-PHP-nya di baris satu. Kemudian diambil rekodnya, semua rekodnya diambil, di fetch ya, dengan metode ASOC sehingga nanti menjadi array dan baris kelima itu kita menyiapkan dua buah variabel array, array hasil dan arah hasil dan array bernama H ya. Nah, array hasil nanti menampung semua total hasilnya. Array H itu mengambil per rekodnya ya. Jadi, nah itu diulang-ulang, di do di baris ke-6 sampai ke-14 ya, diulang-ulang. Nah, kemudian menggunakan metode array push menyimpan hasilnya ke array hasil di baris ke-13. Nah, baris ke-7 itu mengambil kolom-kolom data dari kode barang, nama barang, ya dan seterusnya 789 sampai 12 ada kode barang, nama barang, waktu transaksi, status transaksi, jumlah dan alamat ya. Oke. Kemudian setelah diulang-ulang sampai habis rekodnya, baru kemudian di baris ke-15 dibentuk JSON-nya ya. Jadi dengan memanggil filenya ini, nanti filenya dikasih nama WJSON barang ya, WJSON barang atau apa nama filenya nanti, oke. Nah, ini namanya WJSON gudang barang ya, .php. Nah, ini kita simpan di folder kita. Ini saya contohkan di gudang kita. Kalian kemarin ada di kelas, ada gudang 61, gudang 62, gudang 63, 64, 65, dan 66 ya. Silakan buat di sana, simpan WJSON-nya karena koneksinya ada di situ ya. Nah, ini hasil dari web service-nya.
sepintas normal-normal saja ya, tapi sebenarnya ini ada vulnerable. Oke, kita lihat vulnerable-nya. Pertama, tidak ada pemilahan siapa user yang membutuhkan data. Jadi begitu diakses, ini langsung ada hasilnya. Nah, itu ya. Yang kedua, eh, data ini terbuka jadinya ya. Nah, kalau memang itu diizinkan ya nggak apa-apa. Contohnya beberapa data gempa ya. Data gempa dari klimatologi itu gempa terkini bisa diakses terbuka ya. Nah, kemudian ada contohnya juga pada JSON umum ya. Ya. Nah, tapi ada juga contohnya JSON-nya itu harus antar perguruan tinggi dengan bank misalnya, maka itu nanti dibatasi dengan IP ya, atau ATM dengan banknya ya, nah bisa juga jadi kayak gitu ya. Nah ini hasil datanya, hasil JSON-nya kalau kita panggil web service-nya. Nah sekarang kita membatasinya dengan mengamankannya dengan knowing API ya, non API address. Jadi maksudnya web service kita tadi tidak bisa jalan kalau tidak ada IP-nya tidak kita sediakan di dalam Eloid IP address-nya. Jadi ini contohnya masih di server lokal ya. Nah, itu ada 127.0.1 ini ya. Nah, maka nanti server yang klien yang mengkonek dengan IP ini yang bisa membaca data. Sehingga ketika diakses dia kayak begini kalau yang tidak boleh ya. Nah, ini contoh menggunakan IPv6 .2.21 itu nggak dibolehkan, maka supaya ini boleh, masukkan .2.21 di dalam Elewit API sebagai data array yang ketiga. Jadi kutip tunggal, .2.21, kutip tunggal. Ya, masukin di sini. Nah, maka nanti ini ada fungsi JSON-nya, fungsi responnya, menghasilkan JSON dari data yang dientrikan, kemudian dia berhentikan datanya, exit ya. Nah, kemudian ini yang bagian 7 sampai 12 ini bagian penting untuk mengecek Elevate Array-nya berdasarkan server remote address yang mengkonek ke servernya. Jadi remote address-nya dari mana dia. Nah, kalau dia tidak berada dari daftar yang diizinkan, maka akan menghasilkan ini. Tapi kalau dia ada, dia akan lanjut SQL ke bawah ini ya. Jadi itu disisipkan di sebelum SQL ya, nak ya. Ya, teman-teman semua. Jadi sisipkan ini ya, ini makanya baris keduanya di bawah ya. Nah, kemudian ini hasilnya kalau dia bukan di tempat sebenarnya, kalau nanti sebenarnya apa diizinkan IP-nya ya hasilnya sama kayak begini. Oke? Oke, nah kemudian kita lihat vulnerable yang ketiga itu selain IP yang dibatasi menggunakan token sebaiknya. Jadi menggunakan token atau CSRF ya, CSRF ya, cross site request forgery. Jadi ada semacam kode. Bila kode itu benar, maka diizinkan menampilkan data, mengambil datanya ya. Nah, sama kayak tiket masuk yang pernah saya cerita di kelas ya. Jadi kalau tiketnya bukan pas, ya maka nggak bisa nonton kalian di 21. Oke. Nah, ini contohnya kode 01 dan seterusnya sampai FAB itu adalah hasil SHA dari tulisan saya ini ya H4RRE 22A ya. Oke, nah ini baris 8 ini boleh dibuat boleh enggak. Baris 8 ini hanya untuk mengecek secret key-nya benar nggak sama dengan yang dihasilkan. Nah, ternyata sama ya dari SAA itu. Oke. Jadi saya hanya mengambil ini dari hasil menampilkan itu lalu saya kopikan ke secret key-nya. Oke. Nah, secret key-nya boleh diganti nggak harus nama saya dan Anda boleh kalau nggak mau pakai kode langsung aja diganti kutip tunggal sampai kutip tunggalnya itu diganti dengan SAA 1 masukin apa kodenya yang ingin Anda buat ya. Nah, nanti akan dicek secret key-nya ya. Nah, maka di baris 9 dicek apakah ada ini metodenya dengan post ya. Jadi kalau pakai get tinggal diganti postnya pakai get ya. Nah, ini apakah ada variabel SK sebagai secret key-nya enggak. Nah, kalau ada dicek ya. Itu kalau enggak sama dengan secret key berarti bukan yang berwenang ya, maka
tidak diizinkan. Nah, kalau diizinkan maka lanjut menampilkan datanya. Ini contoh kalau yang nggak diizinkan, ya karena secret key-nya tidak dikirim ya, tidak ada. Nah, kalau dikirim berdasarkan pos ke sini ya, nanti dilihat di pembuatan aplikasi dengan app Inventor ya pada pertemuan ini juga atau nanti ya, oke. Nah, ini eh, contohnya dan alhamdulillah itulah tadi bagaimana kita melakukan forensik untuk digital web termasuk memperbaiki keamanannya dari sisi ini. Sebenarnya ada satu lagi teknik, kita menggunakan enkripsi dekripsi ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari di mata kuliah kriptografi. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan yang ini. Nanti kita lanjutin dengan contoh praktek bagaimana hacking dari aplikasi mobile ya dan aplikasi web lainnya. Oke, kalau kita mengecek vulnerable ini bagaimana jadinya. Oke, sampai jumpa lagi anakku semua. Terima kasih hari libur sudah diikutin kuliah ini karena kita masih ada kurang beberapa pertemuan ya karena banyak libur dan banyak kegiatan kampus sehingga terganggu perkuliahan kita. Akhirnya sampai sini sekali lagi terima kasih. Tidak Topik Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.